Di sini, polisi menemukan surat cinta tergeletak di lantai yang diyakini ditulis oleh Michael sebelum ia menghabisi Elvina. Assalamualaikum, terima kasih yang udah klik video ini. Kali ini aku bakal membahas kasus menarik yang datang dari daerah Deli Serdang, Kota Medan. Seperti biasa, jangan lupa klik tombol subscribe plus loncengnya, karena kalau bukan kalian, siapa lagi? Elvina, wanita berusia 21 tahun. Dia bekerja sebagai bridal salon di salah satu salon yang berada di kawasan Jalan Wahidin, Kota Medan. Elvina diketahui merupakan salah satu warga yang tinggal di daerah Jalan Pukat 3. Dia diketahui memiliki mantan kekasih bernama Michael alias Acai yang berusia 22 tahun. Michael adalah seorang wira swasta. Mereka berkenalan melalui media sosial Instagram. Setelah setahun berpacaran secara tertutup, Elvina mencoba mengenalkan Michael kepada orang tuanya dengan membawanya ke rumah mereka. Tetapi hubungan mereka terpaksa harus berakhir karena orang tua Elvina yang tidak setuju dengan Michael. Walau demikian, mereka masih saling berkomunikasi dan berteman baik. Pada hari Rabu tanggal 6 Mei tahun 2020, Michael pergi menjemput Elvina di jam 13.30 untuk diantar bekerja. Tapi ternyata Elvina ini nggak diantar ke tempat kerja, melainkan ke rumah temennya Michael yang juga dikenal oleh Elvina. Dia adalah Jeffrey Lim, berusia 24 tahun. Jeffrey tinggal di Komplek Cemara Asri, Kecamatan Percut Seituan, Kabupaten Deli Serdang, Medan. Jeffrey ini diketahui adalah pacar Elvina saat itu. Dan waktu itu, Jeffrey melihat sebuah postingan foto Instagram Elvina bersama cowok lain. Di sini Jeffrey merasa cemburu dan akhirnya bersekongkol dan menyuruh Michael untuk membawa Elvina ke rumahnya. Michael yang masih menyimpan perasaan tidak terima karena penolakan orang tua Elvina, ia akhirnya menuruti ajakan dan permintaan Jeffrey. Jarak dari tempat Elvina ke tempat Jeffrey sekitar 8 kilometer. Lalu sekitar pukul 14.00, Elvina dan Michael tiba di rumah Jeffrey. Kejadian di luar dugaan pun mulai terjadi saat itu. Elvina ditemukan tergeletak dan udah tak bernyawa. Sementara Michael, mulutnya berbusa karena meneguk racun serangga. Jeffrey yang saat itu katanya meninggalkan mereka berdua di rumahnya, sedang pergi mencari makan. Dan ketika tiba di rumah, terkejutlah dia melihat kondisi Michael yang tak sadarkan diri, dan Elvina berada di sebelahnya Michael dalam posisi di dalam kardus. Jeffrey menghubungi ibunya untuk meminta pertolongan. Setelah itu barulah Jeffrey memberitahu orang tua Michael kalau anak mereka pingsan di rumahnya. Nah, berlanjut lagi orang tua Michael yang menghubungi orang tua si Elvina. Hingga akhirnya Polsek Percut Seituan dan tim Polrestabes Medan tiba di lokasi untuk melakukan olah TKP. Di sini, polisi menemukan surat cinta tergeletak di lantai yang diyakini ditulis oleh Michael sebelum ia menghabisi Elvina dan meminum racun. Isi dari surat cinta ini tertulis, "Saya sangat mencintai Elvina, sehingga saya membunuh. Karena pihak dari keluarga tidak menyetujui saya mau bunuh diri. Saya cinta Elvina." Selain menuliskan kata-kata, Michael juga membubuhkan lambang cinta atau lope-lope di bagian terakhir surat itu. Allah, dipikirnya sehidup semati kayak Romeo and Juliet kali ya weh. Polisi kemudian membawa Elvina ke Rumah Sakit Bayangkara untuk dilakukan visum, serta mengamankan Michael. Setelah Michael terbangun dari pingsannya, ia ditetapkan sebagai tersangka tunggal. Bahkan keluarga Elvina juga meyakini kalau Michael lah yang paling memungkinkan menjadi dalang di balik semua ini. Namun semua berubah saat petugas gabungan Polrestabes Medan dan Polsek Percut Seituan menggelar prarekonstruksi. 1 hari setelah waktu kejadian, pada hari Kamis tanggal 7 Mei tahun 2020. Dari sinilah semua fakta kronologi yang menimpa Elvina terkuak. Pada hari Rabu, tanggal 6 Mei tahun 2020, sekitar jam 1 siang,
tersangka Michael menjemput Elvina untuk ke rumah Jeffrey dengan alasan Jeffrey meminta Elvina mengembalikan handphone. Sesampainya di TKP, Jeffrey mengajak Elvina untuk wik-wik di kamar mandi. Namun Elvina menolak dan memberikan perlawanan sehingga Jeffrey mendorong Elvina hingga kepalanya kejedot. Seketika Elvina tidak sadarkan diri. Di saat inilah kesempatan emas bagi Jeffrey. Dia mulai menjalankan aksinya dan menyalurkan hasratnya ke Elvina sebanyak 1 kali. Setelah klimaks, Jeffrey kemudian bergegas ke dapur untuk mengambil sebuah pisau dan dengan cepat menusukkan ke Elvina di bagian dada kiri hingga menyobek perutnya. Jadi, yang tadi katanya Jeffrey ini lagi di luar dan ninggalin Michael dengan Elvina, itu semua bohong weh. Setelah mengeksekusi Elvina, Jeffrey lalu memberitahu Michael, aku udah ngebunuh si Elvina loh. Setelah itu Jeffrey juga menyuruh Michael untuk membeli bensin. Dan Michael pun berhasil mendapatkan 2 botol bensin, yang kemudian disiramkan Jeffrey ke tubuh Elvina. Jeffrey langsung mengambil mancis dan menyulut tubuh Elvina hingga terbakar. Pas aku riset kasus ini, aku nemuin foto Elvina yang gak disensor. Dan mohon maaf, aku gak bisa share fotonya di video ini demi menjaga perasaan keluarga korban. Karena kondisinya benar-benar mengenaskan. Isi dalamnya keluar dan sekujur tubuhnya gosong. Itu udah lama mau datang ke rumah berarti? Enggak, baru janjian aja sih Pak. Janjian memang niatnya memang mau digitukan? Iya. Yang udah pukul saya pun berarti ya? Iya. Kenapa kok timbulnya kebun? Karena memang akhiri hubungan saya sama Alvina Pak. Tapi kalian udah putus sebelumnya? Sama dia Pak putusnya Pak. Terus? Oh, kalian punya hubungan? Dia putus. Berapa kali kau puasa dia? Waktu pingsannya? Sekali ya Pak. Habis itu kau apain lagi sebelum diperkosa? Ucium dulu Pak. Ada kau benturkan kepala berapa kali? Ada sekali Pak. Terus habis itu? Dalam kondisi udah setelah kau perkosa kau tikam? Iya Pak. Berapa kali? 3 kali Pak. Habis itu kau sayat perutnya? Iya Pak. Jadi kau punya hubungan sama si Elvina ini? Hah? Hubunganmu apa? Hubungan terus pacaran Pak. Jadi mau diputusinnya? Iya Pak. Kemudian, Michael menghubungi ibunya Jeffrey bernama Tex Suven berusia 56 tahun untuk datang ke TKP. Di saat ibu Tex Suven tiba, Jeffrey langsung mengangkat tubuh Elvina bersama ibunya dari kamar mandi ke ruang bagian tengah. Ternyata, Jeffrey masih belum puas weh. Diambillah lagi sama dia sebuah parang, lalu membelah perut dan memisahkan lengan sebelah kanan korban. Sementara Jeffrey bertindak, ibunya cepat-cepat mengambil kardus dan lakban dari gudang. Kemudian Jeffrey memasukkan Elvina ke dalam kardus dan ibunya membantu dengan memegang kardus tersebut. Astaga, jadi ibunya ini malah mensupport tindakan anaknya yang melenceng ini weh. Entah apalah di pikirannya. Kalau anak salah, apalagi sampai ngebunuh, masa iya dibelain juga? Jangan ditiru ya buat kalian yang bakal jadi ibu. Selanjutnya, ibu Jeffrey menghubungi ibunya Michael yang bernama Jenny untuk datang ke TKP. Bu Jen ini pun tiba di sana bersama adiknya atau pamannya si Michael. Di sini mereka memberitahukan kalau Michael lah yang telah melakukan pembunuhan ini. Jadi Michael di sini difitnah oleh ibu dan anak yang bandit ini weh. Jeffrey sempat keluar rumah untuk membeli lakban tambahan agar kardus berisi Elvina lebih kuat. Jeffrey pun memesan taksi online dengan rencana membuang kardus tersebut ke daerah Lubuk Pakam. Namun, setelah taksi datang dan Jeffrey mendorong kardusnya ke ruang tamu, kardusnya malah jebol dan darah berceceran. Sehingga rencana membuang kardus ini dibatalkan. Michael pun kemudian membayar ganti rugi taksi online yang diorder Jeffrey itu sebesar Rp155.000. Nah, kardusnya pun dibalikin ke ruang tengah dan darah yang berserakan dibersihin sama ibunya Jeffrey. Mereka masih belum menyerah untuk menghilangkan jejak Elvina. Saat itu rencana berubah. Jeffrey dan ibunya memaksa serta mengintimidasi Michael dan ibu Jenny untuk mengakui kalau Michael yang melakukan semua ini. Mereka meminta Michael menuliskan surat cinta ala-ala
lalu menyuruh Michael meminum baygon cair demi meyakinkan semua rangkaian pembunuhan adalah ulah Michael sendiri. Artinya secari kertas yang sempat jadi barang bukti di situ, kemudian salah satu tersangka yaitu Michael yang sempat berupaya bunuh diri, itu semua palsu. Betul, jadi itu memang direncanakan seakan-akan Michael yang bertanggung jawab terhadap seluruh rangkaian kejadian ini tanpa melibatkan orang lain. Sekitar jam 17.00, Bu Jenny dan pamannya Michael mendatangi orang tua Elvina untuk memberitahukan kejadian tersebut sesuai dengan yang telah diinstruksikan Jeffrey dan mamanya. Nah, barulah di jam 19.00 polisi datang ke TKP untuk mengamankan tersangka, saksi, dan barang bukti. Di TKP ini, polisi menemukan 2 bilah pisau daging, 1 buah martil, selembar surat cinta, 2 botol racun serangga, 1 botol pengharum ruangan, 3 buah lakban, sepotong celana dalam perempuan, dan celana jeans yang berlumuran darah. Saat polisi mendalami identitas orang-orang yang ada di TKP, didapat bahwa Michael dan Jeffrey adalah seorang mantan narapidana yang baru saja bebas. Hubungan pertemanan antara Michael dan Jeffrey dimulai saat mereka berdua menjadi tahanan di penjara. Polisi juga menemukan rekam jejak Jeffrey dan Michael yang ternyata pernah mendekam di Bui. Melalui Tribun Medan pada Jumat 8 Mei 2020, pihak kepolisian mengatakan bahwa Jeffrey dan Michael sempat menjadi rekan satu sel. Kasat Reskrim Polrestabes Medan, AKBP Roni Sidaputar, menjelaskan keduanya pernah mendekam di Bui lantaran kasus pencabulan. Berikut sepak terjang 2 sahabat ini yang ternyata seorang penjahat keilamin. Michael merupakan mantan narapidana dengan kasus pencabulan terhadap anak dan dihukum penjara selama 7 tahun, terhitung sejak 19 April 2017. Dia ditahan di Lapas Anak Kelas 1 Tanjung Gusta Medan. Selanjutnya, Michael dipindahkan ke Lapas Pemuda Kelas 3 Langkat pada tanggal 20 Mei 2019. Sama halnya dengan Michael, Jeffrey juga ditangkap karena kasus pencabulan anak. Jeffrey kemudian dijatuhi vonis hukuman 6 tahun 6 bulan penjara dan ditahan di Lapas Anak Kelas 1 Tanjung Gusta Medan mulai tanggal 9 Januari 2017. Selanjutnya, Jeffrey dipindahkan ke Lapas Pemuda Kelas 3 Langkat pada tanggal 25 September 2019 dan di saat inilah dia sekamar dengan Michael. Michael dan Jeffrey kemudian dibebaskan melalui program asimilasi Kemenkumham pada tanggal 7 April tahun 2020. Jadi baru 1 bulan mereka bebas, udah ngelakuin aksi barbar ini ke Elvina we. Betah kali ya mereka di penjara. Di akhir tahun 2020, barulah sidang putusan hukuman terhadap Jeffrey, Michael, dan Tek Suven diselenggarakan. Sebelumnya, Jeffrey dan Michael terancam pidana mati. Namun dari hasil putusan final ini, Jeffrey Lim dijatuhi hukuman penjara 20 tahun. Lalu Michael dihukum penjara 8 tahun. Sementara Tek Suven hanya divonis selama 9 bulan. Padahal, Tek Suven merupakan ibu kandung Jeffrey Lim yang turut berperan membantu pembunuhan terhadap Elvina. Usai sidang pembacaan vonis, ayah Elvina bernama Yunan berusia 48 tahun mengaku tidak puas atas putusan majelis hakim. Putusan itu menurut Yunan sangat tidak adil. Apalagi vonis terhadap Michael yang hanya dihukum 8 tahun penjara. Kata Pak Yunan, Michael lah yang merencanakan pembunuhan terhadap putrinya. Karena di masa lalu mereka tidak merestui si Michael ini we. Begitu juga vonis terhadap Tek Sukven yang hanya dihukum 9 bulan penjara. Padahal faktanya, Tek Sukven turut serta melakukan pembunuhan itu dan berusaha menghilangkan barang bukti. Tek Sukven berperan membantu memasukkan jasad korban ke dalam kardus yang tujuannya untuk dibuang. Sedangkan yang mengeksekusi dan memutilisa adalah Jeffrey Lim dan Michael. Ungkap Pak Yunan sambil menahan rasa sedih. Menurut kalian adil nggak sih hukuman yang diterima para tersangka atas perbuatannya? Jujur kalau aku pribadi juga merasa kurang adil weh.
Karena mereka jelas merencanakan semua ini dan dilakukan dengan cara yang sangat mengerikan. Coba tulis pendapat kalian untuk kasus ini di kolom komentar. Sekian pembahasan kita kali ini. Jangan lupa tontonin video-video aku yang lain, klik subscribe dan like. Terima kasih. Assalamualaikum.